hari ini kita akan selesaikan hadis tentang witir ini. Yang pertama, hadis Jabir, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudah wa dzalika afdal, rawahu Muslim. Dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang khawatir atau takut tidak terbangun ya di akhir malam, falyutir, hendaklah dia berwitir di awalnya, di awal malam. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yakin dan dia sudah terbiasa, dia sudah bisa memastikan diri akan terbangun ya di akhir malam, maka fa inna salata akhiril laili mashhudah, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam itu, karena salat pada akhir malam itu lebih afdal, lebih baik. Dan pada malam itu dan pada malam akhir itu salat kita disaksikan, gitu ya. Wa dzalika afdal, dan itu lebih baik. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Penjelasannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa fihi dalalatun ala anna ta'khirul witri afdal, walakin in khafa alla yaquma qaddamahu li alla yafutahu fi'lan. Jadi kalau kita bahas ini, maka sebenarnya ada petunjuk bagi kita bahwasanya sholat witir di akhir malam itu lebih baik, lebih baik dari hadis Jabir ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang mudah bangun di akhir malam, bagi orang yang bisa terbangun. Tetapi kalau orang yang sulit bangunnya atau susah terbangunnya di akhir malam, maka tentu lebih baik dilakukan di awal supaya tidak ketinggalan sholat malamnya atau sholat witirnya. Wa qad dhahaba jama'atun minas salaf ila hadha, dan pendapat ini sudah diambil oleh sebagian orang-orang dahulu. Wa ila hadha wa fi'li kullin bil halain. Wa ma'na kauni salati akhiril lail mashhudah tashhaduha malaikatul lail wa malaikatun nahar. Dan yang dimaksud dengan salat malam itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini salat witir ini sebenarnya tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di setiap malam bagus kita salat witir. Nah, kalau kita mampu dan sanggup bangun di akhir malam, maka kita usahakanlah. Nah, juga ini sebagai motivasi. Jadi kalau kita misalnya biasa salat witir di awal malam, maka coba kita motivasi diri. Nah, salat di akhir malam itu lebih baik, gitu ya. Nah, kita berusaha. Tapi kalau memang tidak bisa atau khawatir nanti ketinggalan atau bablas kesiangan ya bangun sudah azan subuh, maka tentu mendahulukan witir di awal malam itu juga lebih baik. Dan ini juga pendapat ini dua-duanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, salah satunya sahabat Nabi Abu Bakar itu biasa witir di awal malam sebelum tidur. Umar itu biasa di akhir malam. Nah, dan keduanya boleh-boleh saja. Kemudian hadis yang berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tala'al fajr
faqad dhahaba waqtu kulli salatil laili wal witr. Kalau ya dari hadis Ibnu Umar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tala'al fajr," kalau fajar sudah terbit, maka dhahaba waqtu kulli salatil lail, maka telah pergi waktu salat malam. Dan witir, fa'autiru qabla tulu'il fajr, maka berwitirlah sebelum terbitnya fajar. Rawahu Tirmidzi. Di sini disebutkan bahwasanya faqad dhahaba waqtu kulli salatil laili wal witr. Padahal sebenarnya witir itu juga termasuk salat malam. Nah, gitu ya. Maka dalam bahasa atau ilmu bahasa Arab, atfun khasun ala am, yaitu sesuatu yang khas diikutkan ya. Sebenarnya kalau seandainya disebutkan salat dhahaba waqtu kulli salatil lail, witir itu sudah masuk. Jadi setiap salat malam itu habis waktunya, salat sunnah malam itu habis waktunya kalau sudah masuk waktu subuh. Tetapi di sini disebutkan. Kenapa disebutkan di sini? Li ziyadatil inayah. Jadi disebutkan waktu witir itu dikhususkan. Supaya apa? Supaya lebih diperhatikan tentang ini. Jadi jangan sampai salat malam 2 rakaat asik, salat 2 rakaat, kemudian salat witirnya dilakukan setelah masuk waktu subuh misalnya ya. Kemudian fa'autiru qabla tulu'il fajri fatakhsisul amri bil itar li ziyadatil inayah bi sya'nihi wa bayani annahu ahammu salatil lail. Nah, dimaksudkan juga kenapa disebutkan di sini kata Imam Ibnu Hajar As-San'ani untuk menjelaskan bahwasanya salat witir itu salah satu salat yang penting dari salat-salat malam itu. Fa innahu yadhhabu waqtuhu bi dhahabil lail, maka waktunya juga hilang atau pergi atau habis setelah berakhirnya malam. Wa taqaddama fi hadits Abi Sa'id anna an-na'im wan nasi, dan sudah kita sebutkan di dalam buku ini kata beliau sebelum ini, dan kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, anna an-na'im, orang yang ketiduran, orang yang lupa, ya'tiyani bil witri indal yaqidah idza asbaha, maka orang yang ketiduran kapan dia berwitir? Ketika terbangun, walaupun waktu terbangunnya itu sudah masuk waktu subuh, gitu ya. Wa idza wal nasi inda tadhakkur, sedangkan orang yang lupa maka ketika dia ingat. Maka dari hadis ini babayyana annal murada bi dhahabi waqtil witri bi dhahabil laili ala man taraka al witri li ghairil udhraini. Jadi maksud hadis ini Bapak dan Ibu kata Imam Ibnu Hajar As-San'ani, yaitu bahwa habisnya waktu witir dengan habisnya malam itu bagi orang yang tidak mengalami dua uzur ini. Jadi kalau seandainya ada orang ketiduran, ada orang yang kelupaan, maka dia masih boleh. Jadi ada pengecualian. Nah, ada orang sengaja misalnya witirnya setelah sholat subuh atau setelah azan subuh, maka tidak boleh kalau dengan kesengajaan. Tetapi kalau kita misalnya tanpa kesengajaan kita, kelupaan, nah, dia sudah sholat tahajud 2 rakaat, dia asik sampai kelupaan bahwasanya waktu subuh sudah masuk, ya kan, azannya tidak ada, misalnya tidak kedengaran azannya, maka dia masih boleh untuk sholat witir sebagai penutup sholat sunnah yang dia lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian-kajian kita tentang sholat witir lumayan agak panjang hadis-hadisnya, tetapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bekal bagi kita dalam beribadah, khususnya masalah sholat witir, baik itu di sholat Ramadan, di sholat tarawih atau sholat qiyam pada bulan suci Ramadan, atau nanti di bulan-bulan yang lainnya.